Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah beserta unsur pejabat di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala PLT, SMA, Kepala Dinas Pendidikan SMK, Provinsi Kalimantan SLB, Tengah, beserta Dewan unsur Guru Kalimantan Tengah, serta siswa-siswi yang Kalimantan juga Tengah hadir pada kesempatan yang ini. kami hormati Bapak Ibu Kepala PLT, SMA, Kepala Dinas acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah madrasah atau disingkat MPLS peserta didik baru SMA, SMK, SLB tahun pelajaran 2020-2021 melalui video conference Senin 13 Juli 2020 dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu bagi kami semua. Ya Allah, yang Maha Pengasih, kami menyadari sepenuhnya bahwa seluruh nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami adalah nikmat yang telah kami peroleh dengan pengorbanan jiwa, raga, putra-putri pejuang bangsa kami. Oleh karena itu, curahkanlah dan limpahkanlah kasih sayang dan ridho-Mu kepada para pahlawan dan pejuang bangsa kami. Terimalah pengabdian dan dharma bakti mereka sebagai syuhada bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan yang penyayang, bukakanlah kepada kami pintu kemudahan untuk meraih hikmah kesabaran dan keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, untuk turut serta dalam meningkatkan kualitas pengabdian kami, membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi,
Anugerahkan kepada peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 ini kekuatan dan ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dan cobaan. Benangkanlah jalan kemudahan dalam mengaruhi kehidupan ini. Jadikan mereka insan yang terdidik, terlatih dalam berkomunikasi, berbudaya, dan berbudi pekerti. Jadikanlah kegiatan ini salah satu pembangun kualitas manusia Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, intelektual, dan santun perilakunya. Ya Allah, Tuhan Maha Pengampun satu, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta korbankanlah semangat kami dalam mencapai keberhasilan tujuan kegiatan ini. Ya Allah, Tuhan yang pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa kedua bapak kami, guru kami, dan para pemimpin dan pendahulu kami, serta terimalah amal dan perjuangan kami, karena Engkaulah Maha Pengampun dan Maha Penerima amal hamba. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti laporan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Mofid Sabtono dengan hormat. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabek salamat linguna latai, salam sujud karendam melempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, dan SMA-LB Kabupaten Kota Kalimantan Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA, SMK, SMA-LB se-Kalimantan Tengah, dan anak-anakku siswa baru SMA, SMK, SMA-LB peserta masa pengenalan lingkungan sekolah yang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas perkenannya pada hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka pembukaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah pada jenjang SMA, SMK, SLB se-Kalimantan Tengah tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Gubernur yang terhormat, pada kesempatan pagi ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan pelaksanaan MPLS adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Tujuan kegiatan MPLS bagi siswa baru untuk mengenali potensi diri peserta didik baru, membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Menumbuh kembangkan motivasi semangat dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru. Mengembangkan interaksi peserta antar peserta didik dan warga sekolah lainnya. Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, keimanan, kemandirian, saling hormat menghormati, gotong royong, dan bahaya terhadap narkoba, bahaya terhadap kejahatan trafficking, dan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Peserta masa pengenalan lingkungan sekolah adalah semua siswa baru tingkat SMA, SMK, dan SMA-LB se-Kalimantan Tengah dengan perincian SMA 241 sekolah peserta 18.427 orang, SMK 131 sekolah
dengan peserta 10.232 orang. SLB 59 sekolah dengan peserta 158 orang. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan mohon pada saatnya nanti Bapak Gubernur Kalimantan Tengah berkenan membuka masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru yang akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 13 sampai dengan 15 Juli tahun 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan protokol pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti penyematan secara simbolis tanda peserta MPLS oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Untuk itu kepada para simbolis agar dapat mengambil tempat. Mohon berkenan Bapak Gubernur dapat menyematkan tanda peserta kepada siswa baru. Simbolis pertama dari Sekolah Menengah Negeri Atas 2 Palangkaraya. Selanjutnya simbolis kedua dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Palangkaraya. Simbolis berikutnya dari Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Palangkaraya. Dengan hormat Bapak Gubernur. Terima kasih, dengan hormat Bapak Gubernur, silakan kembali ke tempat diikuti oleh para simbolis. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu dan seluruh siswa-siswi baru atas penyematan tanda peserta bagi siswa-siswi baru pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan arahan Gubernur Kalimantan Tengah sekaligus membuka acara ini secara resmi. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabai selamat lingun latai, salam sujud karena melempang, adil katalino, bacarmin ke surga, basengat puju bata. Terus, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SMALB Kabupaten Kota Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA, SMK, SLB Kabupaten Kota Kalimantan Tengah. Ini 2 kali nih Pak. Yang saya hormati anak-anakku, siswa SMA, SMK, SMA LB, peserta MPLS yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kurnia-Nya, maka pada pagi hari ini yang penuh berkah dapat melaksanakan pembukaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah
atau yang dikenal juga MPLS pada jenjang SMA, SMK, SLB, sekalian dalam suasana hikmat dan lancar, biarpun sebagian besar kepala sekolah melatih video kampren, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu yang ikut serta dalam kegiatan video kampren, baik pun anak-anak didik baru. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semua kesalahan-kesalahan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa juga. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, pendidikan merupakan hak asasi manusia dalam upaya meningkatkan derajat kualitas hidupnya sebagai warga negara dan warga masyarakat agar lebih baik. Maka tugas pemerintah adalah menyiapkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang bermutu, relevan, berdaya saing, serta mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan. Saya berharap agar semua kebijakan, program, dan kegiatan pendidikan mengutamakan peningkatan kualitas proses pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan sebagaimana tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, peserta PKON, harapan saya selalu Gubernur tidak lain, selalu saya sampaikan berulang-ulang kali, baik pun undang kepala sekolah ke istana, baik pun di kantor Gubernur, di Istana Semulang, tidak lainlah pendidikan karakter, menciptakan generasi-generasi yang berakhlak mulia, pintar, cerdas, dan mempunyai karakter berani yang lebih penting. Jangan sampai generasi-generasi Kalimantan Tengah ke depan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada yang hadir di sini, ia mempunyai sifat yang minder. Karena generasi-generasi muda Kalimantan Tengah ke depan harus mempunyai sifat yang berani. Ya berani, pintar, tapi bisa meraih ini yang lebih penting lagi, yang lebih penting, pendidikan karakter di bidang akhlak. Kita percuma agama apapun dia, Islam kah, Kristen kah, Keharingan, Hindu, Buddha, kita menciptakan orang pintar banyak tetapi tidak punya akhlak. Akhlak ini sangat penting untuk dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana etika seorang murid kepada orang tua, kepada guru. Karena kalau di rumah, saya sampai berulang kali, itu yang pertama orang tua di rumah. Terus orang tua yang ada di luar, di sekolah. Nah terus lingkungan. Mereka harus mengenal lingkungan mereka. Ya termasuklah sekarang peserta didik baru ini kan bagaimana mereka mengenal lingkungan sekolah mereka. Mereka diserahkan oleh orang tua mereka ke Bapak Ibu guru untuk dididik dan maksud untuk pintar, supaya pintar, supaya mereka siap untuk jadi orang ke depannya. Dalam arti kata, mereka nanti siap untuk menghadapi kenyataan hidup sesungguhnya. Karena SMK pertama, SMK itu dididik, dia tidak untuk melanjutkan lagi. Ada yang melanjutkan tetapi banyak juga yang tidak melanjutkan.
Nah, bagaimana mereka ini menghadap kenyataan bahwa membuka pola pikir mereka supaya lebih kreatif, inovatif, inovasi. Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang siap nanti pada waktunya. Maka daripada itu di SMK itu dilatih biarpun termasuk SMA juga. Bagaimana mereka jangan terlalu berapa persen untuk belajar di dalam. Belajar, maksud saya belajar tentang ya yang disampaikan hari-hari oleh guru seperti matematika, terus IPA, pelajaran-pelajaran lainnya, akuntansi. Tapi yang lebih penting bagaimana mereka bagaimana mereka mengenal juga, memberi mereka pembelajaran bahwa mereka juga harus mengenal lingkungan mereka, bagaimana hidup di luar. Karena banyak juga anak-anak sekarang, apalagi kaum perempuan, anak-anak perempuan, karena tidak mengenal penggunaan medsos semuanya, ini kan termasuk pendidikan juga bapak-bapak sekolah, sehingga mereka tergelincir kepada hal-hal yang negatif. Nah, hal ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab para kepala sekolah, para guru yang ada di sekolah. Suatu contoh, saya agak miris kemarin membaca di suatu media bahwa ada anak SMA diperkosa oleh kepala desa dan 2 orang aparatur desa. Ini kan sangat biadab sekali. Tetapi ini kan ada yang salah. Mestinya kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru, jangan pernah jenuh untuk memberikan edukasi dan pembelajaran kepada anak-anak yang perempuan. Begitu juga anak-anak laki, tapi perempuan yang pertama. Bagaimana mereka menjaga kehormatan mereka semuanya. Ini juga pendidikan juga. Menjaga martabat mereka, menjaga harga diri mereka. Termasuk kepala sekolah yang laki-laki. Saya belum tahu persis berapa jumlah kepala sekolah laki-laki di Kalimantan Tengah nih Pak Mopit, berapa yang perempuan. Ini sangat penting juga Pak Mopit. Tolong dilaporkan ke saya, nanti kita melihat mempelajari karakter daerah tersebut. Ini kepala sekolah cocoknya perempuan atau laki-laki di situ. Ini kan butuh juga Pak, Bapak Ibu, harus dipelajari. Karakter daerah tersebut, lingkungannya apa semuanya. Baru kita menaruh kepala sekolah, apakah laki-laki, apakah perempuan. Saya yakin kalau bicara pendidikan, kepala sekolah tidak kalah dengan saya. Kepala sekolah yang ada. Tapi kalau berbicara masalah bagaimana mereka nanti jadi orang, ini yang lebih penting. Akhlak itu penting, supaya mereka dibentuk nanti jadi jujur. Selain kepintaran harus punya keberanian. Percuma Bapak Ibu sekalian menciptakan anak-anak pintar, semuanya akhlak tidak ada, mereka juga tidak berani nanti. Mereka jadi minder nanti. Apa-apa minder, suruh berbicara, suruh pidato, mereka minder. Tapi saya yakin generasi milenial sekarang tidak lagi seperti generasi kita dulu. Mereka lebih berani karena mereka sudah menggunakan teknologi yang tinggi. Teknologi digital, kemajuan zaman sangat luar biasa. Nah, anak-anak kita juga jangan lagi apa istilahnya seperti di sekolah mungkin belajar masak-masak, belajar membuat kuliner, kue, semuanya ini harus. Bagaimana mereka belajar sudah sejak di bangku sekolah paling tidak kelas 2, kelas 3 sudah mulai mereka dididik bagaimana mereka sudah mulai membuat kue kuliner, souvenir sesuai dengan karakter. Mau SMA maupun SMK sama Bapak Ibu. Karena itu membentuk karakter tidak gampang. Maka dari itu saya pesan kepada kepala sekolah supaya membumikan pramuka, Pak. Pramuka itu bisa membentuk karakter, kejujuran, kebersamaan, sampai gotong royong anak-anak. Karena saya lahir, selain saya dari SD, terus pindah ke madrasah, Senawiyah dan SMK, saya ikut pramuka. Karakter untuk keberanian itu penting.
Di dalam diri saya tidak pernah yang kata minder, Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan pendidikan, mungkin saya tertinggal jauh dari Bapak Ibu. Seperti Pak Mopit. Pak Mopit sekarang apa pendidikannya? Pak Mopit sekarang apa? S2. Oh, sudah S3. Nah. Pak Mopit aja sudah S3. Tapi saya punya kemenangan satu langkah dari Pak Mopit. Dia di bidang pendidikan menang satu langkah, tapi saya menang banyak langkah daripada Pak Mopit. Ya karena saya jadi gubernur, jadi pimpinannya, Pak. Ya kan Pak, coba Pak kalau soal kita berpikir ke belakang, berpikir gitu, renungkan. Selain keberuntungan seseorang, tapi ada bagaimana menciptakan anak-anak itu yang berani, kecerdikannya, kecerdasnya ini penting. Jeli melihat peluang. Ini diajarkan semestinya di bangku sekolah sejak mereka sudah duduk di kelas 1 SMA, SMK. Ini sudah diajar Bapak Ibu. Karena ini saya mendapatkan dalam perjalanan hidup saya sendiri Bapak Ibu. Saya kan dapat dari dalam perjalanan hidup saya. Sebagian dari bangku sekolah, sebagian dari perjalanan hidup saya. Sebagian besar dapat dari perjalanan hidup karena pahit manisnya kehidupan. Coba saya cerita masalah politik. Saya masuk politik tahun 2009 ketika keluar dari perusahaan keluarga masuk ke politik. Jadi anggota DPR RI. Pernah duduk di Komisi 4 membidangi pertanian, perikanan, peternakan. Di situ semuanya. Terus kehutanan. Nah terus pernah di Komisi 9 membidangi kesehatan. Terakhir 2 tahun di Komisi 3 mitra saya hukum. Nah dari perjalanan itu saya beradaptasi dan mengetahui bagaimana tentang kehidupan. Pahitnya hidup di dunia, Adik-adik. Tidak ada yang manis. Coba tanya kepala sekolah ini, pasti punya sejarah semua ini. Bagaimana anaknya merengek ketika mau beli buku, mau beli baju, ketika lebaran, ketika Natalan, ketika minta jajan. Pasti pahit semuanya perjalanan, Pak. Nah adik-adik nanti sama, adik-adik sekolah tumbuh begitu juga. Tapi yang lebih penting adik-adik semua itu harus punya akhlak, Dek. Itu penting, kejujuran. Adik akhlak dan kejujuran ada di adik. Keberanian itu sudah adik akan selamat. Insya Allah akan jadi orang nanti. Takdir aja yang menentukan. Adik harus punya tipikal pekerja keras. Nah ketika adik ini jadi pelajar, maka cintailah sekolahan adik itu. Oh saya ini pelajar, saya harus jangan kecil-kecil sudah belajar pacaran. Kalian belum bisa mencari uang adik-adik. Nanti orang tua ujungnya nangis di rumah. Nanti masih panjang kalian untuk pacaran itu nanti. Waktu duduk di bangku sekolah SMA, SMK ini jangan dulu, jangan mengenal pacaran. Apalagi yang cewek. Saya pesan kepada bapak sekolah, ibu sekolah. Setiap edukasi terus setiap hari ingatkan mereka. Supaya mereka tidak salah pergaulan. Karena yang cowok ini biasanya, mohon maaf, kepalanya kotor semuanya. Sebagian kecil aja kalau menurut penelitian itu paling-paling 80% cowok itu bersih kepalanya. Iya Bapak Ibu. Karena ini perjalanan hidup, Pak. Tapi ini tidak semuanya. Kalau Pak Mopit kan orangnya bersih, tidak berpikir macam-macam. Tapi sekarang, kalau dulu iya, nakal juga waktu sekolah. Ya Bapak Ibu, ini penting untuk anak-anak kita. Kalau saya pidato kan ini kan sama aja. Panjang sekali Pak Mopit buat pidatonya. Kan gak ada gunanya juga. Saya pidato kan membaca terus ini. Saya lihat juga punya Pak Mopit. Ya sama juga, tapi yang saya ingin sampaikan, akhlak itu penting. Kejujuran itu penting. Dan adanya akhlak nanti, adik-adik tidak akan bersangka buruk dengan teman-temannya yang lain.
Dan adanya akhlak nanti adik-adik tidak akan menyakiti orang lain. Dan adanya akhlak nanti adik-adik nanti selalu menolong orang lain. Menurut pengalaman saya Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu, jujur itu sangat penting. Saya bisa jadi orang sampai bisa jadi gubernur itu Allah berkehendak karena dalam perjalanan kita jujur. Itu penting, kejujuran itu dibangun. Karakter kejujuran ini sangat penting. Maka itu saya dapatkan dari Pramuka, Pak. Keberanian saya dapatkan dari Pramuka. Daripada mereka nanti andai kata Pramuka dulu kalau nggak salah saya dulu satu bulan tuh 4 kali. 3 bulan sekali ada perkemahan, persaming di sekolahan. Sekarang saya nggak tahu Pak Mopit hidupkah tidak, tapi itu tolong di Kalimantan Tengah dihidupkan kembali. Nah yang terakhir Pak Mopit, saya meminta Pak Mopit kepala sekolah yang zona hijau, tapi bukan di kota Palangkaraya, di kotanya, yang di pedalaman, yang murid, yang dihitung jumlah muridnya, itu silakan bersekolah Pak Mopit seperti biasa. Yang zona hijau silakan bersekolah seperti biasa. Jenuh juga sudah 4 bulan, hampir 5 bulan jalan. Anak-anak kita jenuh, ibu bapak guru juga jenuh. Jadi ini silakan di zona hijau, yang dianggap zona hijau yang aman bukan di kota Palangkaraya, yang nah daerah Kotim juga dilihat, andai kata di kecamatan mananya yang tidak masih jauh dari, kan tidak semua kecamatan itu terdampak COVID. Ada kecamatan yang zona hijau, kelurahan sampai RT sampai desanya. Nah itu dilaksanakan untuk bersekolah seperti biasa. Nah yang lain kan biaya internet itu tinggi juga, sekolah daring itu tinggi biayanya. Banyak kan keluhan Pak Mopit. Nah ini juga segera Pak Mopit petakan kerjasama dengan harian gugus tugas provinsi supaya dipetakan anak-anak ini sekolah seperti biasa. Nah tapi dalam kotanya nanti dulu harus memang betul-betul dikaji dan ditelaah bahaya tidak. Karena angka kematian di Kalimantan Tengah ini tinggi juga, bapak-bapak sekolah tinggi juga, bapak ibu kepala sekolah. Angka kematian sekarang kalau nggak salah menyentuh 70 orang ya. Memang cenderung turun di Kalimantan Tengah, bapak ibu, angka kesembuhan tinggi. Mungkin sampai kemarin 58%, tanggal 9 Pak Jokowi kunjungan 58%. Tapi angka kematian juga cenderung meningkat. Ini apakah masyarakat tidak sadar? Nah ini ada adik juga, kepala sekolah juga tolong sampaikan dengan orang tua. Ini kesadaran, kejujuran mereka kalau sakit. Jangan ragu-ragu untuk di rapid test, kapan perlu minta. Kalau bisa disampaikan sosialisasi, edukasi Bapak Ibu kepala sekolah, melalui guru-guru, melalui daring, terus ke murid ke orang tua. Karena sekarang yang meninggal itu antara umur 30 ke 40, 40 ke 50. Rata-rata di rumah sakit ada yang cuma andai kata 2 Juli. Andai kata 5 Juli meninggal cuma 3 hari di rumah sakit. Berarti kan ini kan orang tanpa gejala. Nah melewati sekolah-sekolah ini bisa juga saya sampaikan. Sosialisasi Pak Mopit melewati sekolah-sekolahnya penting. Karena ini memang COVID ini ya kita mau tidak mau harus bukan cuma beradaptasi. Apa yang sampaikan Pak Mopit harus disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mau selamat, kalau mau lewat, mau masuk rumah sakit ya silahkan aja. Coba-coba aja hidup nggak bersih, nggak usah pakai masker. Pidato begini juga bahaya Pak, Bapak Ibu. Pidato kayak gini bahaya, makanya ya tapi tanggung jawab selaku gubernur apa boleh buat. Terus cuci tangan. Anak-anak juga jangan di naik Honda, apalagi yang laki-laki sembrono, harus disiplin.
Jangan dicopot masker, cerita-cerita di teman satu di belakang cerita-cerita, ini kan jorok. Pertama anak-anak laki-laki. Karena hampir di Kalteng itu yang kena 65% laki-laki. 35% perempuan. Itu data yang ada. Nah, yang lain Bapak Ibu, kedua yang terakhir yang ingin saya sampaikan juga kepada kepala sekolah, saya itu kepengen Bapak Ibu, dari segenap pendidikan kita sudah bisa kita kan penduduk kecil, ingin juga sekolah-sekolah itu sudah ber-AC, ketika musim kemarau nanti tidak lagi Pak Mopit, anak-anak tidak bisa sekolah yang tahan asap itu harus kita buat supaya asapnya tidak masuk, bagaimana caranya, lingkungannya, terus pakai air yang memutar speaker ya, Sprinkle. Nah itu harus dipakai di sekolah-sekolah, harus udah dipasang Mbak. Nah kita itu ingin juga guru-guru honor, ya kalau bisa ke depan 4 juta penghasilnya 4 juta. Tapi ini kan APBD. Mudah-mudahan dengan maksudnya food estate, pertanian pangan, pertanian dan food estate di Kalimantan Tengah ini akan menjadi ekonomi Kalimantan Tengah nanti ke depan. APBD Kalimantan Tengah bisa melonjak, bisa sampai 10 triliun, 15 triliun. Apakah 7 tahun ke depan, siapa lagi gubernurnya saya nggak tahu. Tapi saya yakin kita bisa mencapai itu nanti apabila food estate ini jalan. Yang dicanangkan saya dan Pak Presiden kemarin, ini akan membangkitkan ekonomi Kalimantan Tengah. Karena akan berbeda dengan pertanian yang lain Bu di Indonesia. Namanya food estate ini ya ada pertanian, nanti ada yang terintegrasi, ada peternakan, terus ada perikanan di dalamnya. Nanti ada sayur mayur, terus ada ubi-ubian, ada jagung, nanti diperkuat semuanya Bapak Ibu semuanya. Nah mudah-mudahan ini akan menciptakan komoditi baru yang tahan terhadap krisis. Kopi nanti akan ditanam besar-besaran juga di Kalimantan Tengah. Nah ini berkah bagi kita Kalimantan Tengah, dengan dicanangkannya Kalimantan Tengah salah satu provinsi yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden. Nah ini harus disambut baik oleh masyarakat Kalimantan Tengah, jangan gontok-gontokan dulu elit politiknya. Yang penting proyek ini jalan dulu. Nah kemarin kita menghitung juga tamatan SMK pertanian itu ada 7.000 lebih selama ini, kurun waktu 3 tahun Pak Mopit ya. Nah tamatan insinyur pertanian kita dari UPR dan yang lainnya ada 920 orang kurun waktu 5 tahun. Nah ini saya ajukan ke Pak Presiden kemarin supaya kalau digunakan penyuluh pertanian dari Kalteng dulu. Nah, yang lulusan pertanian SMK yang tidak melanjutkan mau jadi petani boleh di situ. Petani milenial harus berubah. Pada waktunya ada nanti kerja seperti itu. Nah, ini disampaikan bagaimana edukasi kepada anak didik Bapak Ibu, arahnya ke sana. Supaya mereka menghadapi dunia nyata. Mereka sekarang ini kan semua mereka orang tua. Jarang yang mendiri, paling-paling kalau dihitung dari 10.000 orang paling-paling mungkin bisa 20-30 orang aja yang mendiri. Mendiri dalam arti kata dia sekolah sambil bekerja, yang dari pedalaman itu. Nah mudah-mudahan juga ke depan kalau APBD ini naik, kami bekerja keras. Sekolah ini tidak lagi memungut biaya Pak Mopit. Entah saya sekarang belum tahu ada pemungutan biaya tidak di sekolah-sekolah. Kalau penerimaan siswa murid tidak ada. Ya alhamdulillah ini jangan sampai ada. Nah terus nanti ke depan coba dikaji Pak Mopit di tahun 2021 itu tidak dihitung seluruh anak sekolah. Mungkin 30% kan orang tidak mampu. Ya orang 30% ini bagaimana mereka yang tidak mampu ini dibantu untuk beli bajunya. Untuk beli bajunya Pak Mopit. Untuk ke depan 2021 karena saya masih jadi gubernur. Karena saya masih membahas anggarannya. Tahun 2021 masih saya Bu membahas anggarannya. Jadi tidak usah takut. 30%-nya dibantu untuk
Kan tidak semuanya juga tidak mampu, pasti ada yang mampu. Tadi kan ada anak-anak yang sana itu, siapa namanya, Dek? Yang paling ujung. Si Rini ya. Siapa Pak Guru namanya? Rini. Nah ini kan butuh bantuan dia. Dulu orang tuanya kerja di apa? Ini pasti banyak lah anak-anak ini. Dulu kerja di biro hukum di provinsi deh, Rini ya. Di provinsi. Nah terus ibunya orang di rumah tangga. Nah terus orang tuanya sudah meninggal, anak yatim. Nah yang gini-gini dibantu Pak Mopit. Dibantu, coba didata Pak Mopit, yang anak-anak yatim itu mohon maaf dan agama yang lain, saya anggap baik pun agama apapun saya nggak mengenal, tapi saya anggap dia yatim gitu, karena hilang orang tuanya. Coba dihitung ada berapa di sekolahan Pak Mopit. Nanti hadiah mereka baju, sepatu. Ya di anggaran tahun 2020 ini. Nanti gampang mencari uangnya, nanti gampang. Nanti saya minta bantu perusahaan-perusahaan nanti. Kapan kalau memang, tapi dihitung dulu semuanya. Saya yakin anak-anak seperti si Reni ini masih banyak nanti. Dibantu mereka. Membantu orang kesusahan itu kan pahalanya besar, Bu. Ya siapa tahu nanti nggak tahu kita kehidupan berputar. Kita jadi orang susah, anak kita kan ada. Siapa tahu anak kita nanti dibantu orang lain juga. Walau alam kita nggak tahu. Ini kan rahasia Allah, rahasia Tuhan. Yang penting Pak Mopit hitung semua yang tidak mampu itu, yang anak-anak yang yatim ya. Apalagi yang dua-duanya orang tuanya sudah nggak ada, ini dibantu. Yang penting mereka ada keinginan untuk bersekolah. Ya dia sudah ingin bersekolah itu kali ya sudah bagus. Ya kalau orang tuanya masih hidup nggak jadi masalah, yang sudah nggak ada orang tuanya atau apalagi dua-duanya. Nah Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang begini saya minta kepala sekolah perhatikan. Bapak Ibu cuma memperhatikan aja, laporkan dan Pak Mopit. Ya, tidak mengeluarkan uang 1% pun, Bapak Ibu. Kepala sekolah, sampaikan dan guru-guru. Tidak mengeluarkan uang 1% pun, yang penting Bapak Ibu data anak-anak begini, sampaikan Pak Mopit. Saya pasti bantu. Maksimal saya bantu. Ya berapa sih baju sepasang gitu? Sekarang berapa baju sepasang itu Bapak Ibu? Ada 1 juta? Enggak sampai. 250. Nah 270 dan sepatu? Anggaplah 500 dan sepatu ya. Ya kan ini perlu dibantu Pak, supaya mereka sudah ada semangatnya, lebih semangat lagi. Enggak usah berkecil hati deh ya, harus tetap semangat training. Nah Bapak Ibu, hal-hal itu yang saya sampaikan. Masalah yang lain, ketiga yang terakhir itu narkoba. Sama, jangan sampai ada kepala sekolah guru-guru jadi bandar narkoba, jadi pemakai narkoba, termasuk anak-anak juga. Nah terus yang lain, jangan sampai anak-anak coba-coba bermain lagi selain narkoba, minuman keras. Ini edukasi Bapak Ibu guru. Yang ketiga itu anak laki-laki, apalagi perempuan. Anak laki-laki jangan merokok, karena kalian kan belum bisa cari duit. Yang keempat, jangan pacaran kalau mau selamat sampai tujuan. Karena ini pengalaman Bapak Ibu. Saya punya teman-teman sekolah, itu sekolah ke Pulau Jawa. Sekarang orangnya kerja di perusahaan saya. Sekolah di Pulau Jawa, berangkat. Ketemu 2 tahun 3 tahun kemudian di Pulau Jawa apa yang dibawa? Kalau yang laki bawa istri, bawa anak. Kalau yang perempuan tadi bawa laki. Itu aja hebatnya anak, ini jangan sampai terjadi. Karena kalian itu adalah andalan generasi orang tua kalian, andalan orang tua kalian. Untuk adik-adik kalian lagi nantinya, untuk kalian juga. Orang tua itu sayang, ya menegur kena sayang deh. Kalau orang tua itu apa artinya? Kalau dia meninggal udah selesai. Tapi nasib kalian ke depan. Makanya jangan coba-coba pacaran. Kalau mau selesai
dan baik. Jangan coba-coba pacaran. Karena belum ketemu saya Bu kamusnya yang orang suka pacaran itu sukses. Belum. Tapi kalau kamusnya ketemu dengan orang yang berani itu banyak Pak, sukses. Paling tidak dia jadi preman di pasar. Ada teman-teman saya sekolah. Tapi sukses juga kan memimpin orang juga Pak Mopit. Jadi preman kan memimpin orang dia. Karena dia terlalu berani. Ya tapi adik-adik ke depan sudah enggak lah. Saya yakin. Apalagi ini dan di Canang Port Estate ini sangat luar biasa lapangan pekerjaan yang dibutuhkan nanti. Maka kita harus jadi masyarakat pekerja keras, mencintai pekerjaan. Nah Bapak Ibu, Bu Guru, Kepala Sekolah yang saya hormati, hal itu yang dapat saya sampaikan dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan beberapa hal yang saya sampaikan ini menjadi bukan menjadi apa menjadi ya berbagi ilmu lah dengan adik-adik dan kepala sekolah, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan juga anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang berkarakter, berani, berakhlak mulia dan jujur. Terima kasih kepada para kepala sekolah. Saya titip anak-anak supaya mereka jadi anak yang sukses ke depannya. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, arahan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah sekaligus menutup seluruh rangkaian acara pembukaan MPLS Kalimantan Tengah pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan seluruh hadirin. Tetap sehat dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben.